dengan peneguhan keputusan MK, maka Ridwan Kamil akan mendapatkan lawan-lawan yang sejajar dengan dia. Itulah menurut saya kemenangan simbolik bagi Ridwan Kamil. Andai kata misalnya dia ternyata dipilih oleh rakyat Jakarta untuk memimpin kota ini. Cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Apa makna dari keputusan MK yang berlangsung pada 20 Agustus 2024 tentang pilkada bagi Ridwan Kamil? Ini pertanyaan yang sengaja saya ajukan untuk membuat sebuah konstruksi dampak positif, jadi bukan dampak negatif keputusan MK itu, dan juga gerakan mahasiswa yang berlangsung sehari setelahnya, yaitu pada 22 Agustus 2024 terhadap Ridwan Kamil. Jadi ini adalah sebuah usaha untuk mencari hal yang positif bagi Ridwan Kamil. Kenapa Ridwan Kamil ini kami jadikan topik dari konten yang kami buat pada malam 22 Agustus 2024 ini? Pertama, karena konten pertama kami tentang Ridwan Kamil yang berjudul Politik Berwawasan Arsitektur adalah sebuah konten yang menunjukkan apresiasi kami terhadap kemunculan Ridwan Kamil di dalam dunia politik. Di dalam konten yang kami luncurkan 2 tahun lalu, itu kami katakan Ridwan Kamil adalah salah satu contoh di mana tokoh profesional, dan di dalam konteks ini Ridwan Kamil adalah seorang arsitek tingkat global, muncul. Maksud saya, profesinya itu menjadi basis utama bagi dia untuk berpindah ke dalam dunia politik. Jadi bukan karena Ridwan Kamil adalah salah satu anggota partai politik, melainkan karena profesinya yang bukan saja unik, tetapi pas untuk ditampilkan ke tingkat publik untuk memimpin sebuah provinsi. Inilah konten pertama saya tentang Ridwan Kamil pada 2 tahun yang lalu. Yang kedua, juga tentang Ridwan Kamil. Di dalam konten berikutnya yang kami luncurkan 8 bulan lalu, kami beri judul konten itu Menanti Lompatan Politik Ridwan Kamil di Golkar. Maksudnya adalah Partai Golkar. Kami juga melihat sesuatu yang bersifat distintif pada Ridwan Kamil. Jadi kalau kita lihat ya, di dalam perspektif ini, Ridwan Kamil sebenarnya mempunyai sebuah potensi tersendiri yang tidak dimiliki oleh rata-rata kaum profesional seperti dirinya, dan juga tentu saja tidak dimiliki oleh para politisi. Untuk yang terakhir ini sangat terbukti karena partai-partai politik justru mencalonkan Ridwan Kamil untuk maju menjadi, pertama-tama adalah wali kota Bandung, dan yang kedua adalah gubernur Jawa Barat. Partai-partai politik itu tidak mendukung kadernya sendiri, melainkan memilih Ridwan Kamil untuk tampil. Inilah sesuatu yang bersifat distintif dari Ridwan Kamil. Nah, lalu bagaimana konteksnya di dalam politik hari-hari ini? Apa yang kemudian kita dengar adalah bahwa Ridwan Kamil ingin kembali ke Jawa Barat.
Maksudnya ingin mencalonkan dirinya lagi sebagai gubernur Jawa Barat yang didukung oleh partainya, yaitu Golkar. Harap diketahui, Golkar ini adalah wadah baru bagi Ridwan Kamil yang mungkin belum berusia 1 tahun. Tetapi sekali lagi, karena Ridwan Kamil itu adalah sosok yang cukup populer di Jawa Barat, dan lagi-lagi karena kemampuan profesionalnya sebagai seorang arsitek, maka dia bisa mendefinisikan dirinya secara politik, dan definisi secara politik yang dibuat oleh Ridwan Kamil tentang dirinya itu recognized politically, ya, diakui secara politik oleh partainya sendiri, yaitu Golkar. Karena itu, ketika muncul berita-berita bahwa Ridwan Kamil akan didorong bertarung di Jakarta, itu tidak disetujui, bukan saja oleh Ridwan Kamil, melainkan juga oleh Golkar. Walaupun pada waktu itu Golkar telah menjadi salah satu anggota utama dari koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Nah, tetapi oleh proses-proses politik yang kita tidak tahu, tiba-tiba kemudian Ridwan Kamil itu didorong dan tanpa alasan yang jelas didukung juga oleh partainya, yaitu Partai Golkar, untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta, yang tentu saja bukan merupakan ranah politik asli dari Ridwan Kamil. Nah, ada beberapa interpretasi kenapa Ridwan Kamil pada akhirnya menerima dicalonkan. Pertama adalah karena dia didukung oleh partai yang menjadi pemenang kontestasi presiden, yaitu partai yang bergabung di dalam koalisi Indonesia Maju, dan plus. Nah, plus yang dimasukkan di sini adalah masuknya partai-partai baru yang bukan pemenang dari kontestasi presiden, yang terdiri dari PKS, PKB, plus Nasdem, merupakan pendatang baru yang selama ini berlawanan dengan koalisi Indonesia Maju. Walaupun PKB itu belum memperlihatkan pandangannya atau sikapnya yang tegas, tetapi dengan dukungan partai-partai dari koalisi Indonesia Maju, tampaknya Ridwan Kamil itu mempunyai keberanian psikologis untuk tampil ke dalamnya. Sampai pada detik ini, semuanya seakan berlangsung lancar bagi Ridwan Kamil. Karena apa? Karena dengan munculnya koalisi Indonesia Maju Plus ini, praktis tidak ada partai-partai politik lainnya di luar kelompok ini yang punya syarat memenuhi mengajukan calon gubernur. Sehingga kemudian muncul pikiran, suka orang mengatakan wacana, bahwa Ridwan Kamil itu nanti akan dihadapkan dengan kotak kosong. Nah, ketika ini diajukan, maksud saya ketika gagasan atau wacana Ridwan Kamil diajukan atau dilawankan dengan kotak kosong karena absennya persyaratan dari partai politik yang tersisa, yaitu PDI Perjuangan, untuk mengajukan calonnya sendiri, saya sebenarnya berharap Ridwan Kamil itu merasa dia tidak terlalu terhormat untuk berhadapan dengan kotak kosong, atau dia mungkin merasa tidak terlalu terhormat untuk dipilihkan lawannya yang ecek-ecek, lawannya yang palsu, yang sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat Jakarta atau publik Jakarta untuk menjadi lawannya di dalam kontestasi gubernur Jakarta mendatang.
Saya kemudian memperkirakan kira-kira Ridwan Kamil merasa gusar. Kenapa saya sebagai seorang tokoh dengan latar belakang seorang arsitek global tiba-tiba dihadapkan pertama oleh kotak kosong atau oleh seseorang yang dipilihkan untuk menjadi lawannya, seseorang yang dipilihkan loh untuk menjadi lawannya hanya sekedar memenuhi prosedur demokrasi. Dan di dalam pengertian lain, demokrasi prosedural. Gitu. Oke. Nah, menurut saya, Ridwan Kamil itu mendapatkan durian runtuh dengan keputusan MK pada tanggal 20 Agustus 2024 yang kemudian menetapkan bahwa partai-partai politik bisa mengajukan calonnya dengan tingkat perolehan suara tertentu. Jadi tidak lagi 20%, melainkan di bawah 10%. Dan keputusan ini apalagi di-endorse, didukung sepenuhnya oleh demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada 22 Agustus 2024 ini menjadi atau ditetapkan secara penuh karena usaha balik Badan Legislatif DPR untuk membelokkan dan menganulir keputusan MK tersebut gagal. Digagalkan oleh kekuatan-kekuatan demokrasi yang dimotori oleh mahasiswa. Dengan demikian, berarti Ridwan Kamil akan mendapatkan lawan yang sebenarnya di dalam kontestasi kepemimpinan Jakarta, yaitu di dalam pilkada mendatang. Nah, menurut saya sebaiknya Ridwan Kamil tidak masgul dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi itu. Sebab kalau dia menang hanya lawan kotak kosong, maka itu akan menurunkan derajat keterampilan berpolitik dari Ridwan Kamil. Dengan peneguhan keputusan MK, maka Ridwan Kamil akan mendapatkan lawan-lawan yang sejajar dengan dia. Itulah menurut saya kemenangan simbolik bagi Ridwan Kamil. Andai kata misalnya dia ternyata dipilih oleh rakyat Jakarta untuk memimpin kota ini. Saya harap mestinya ketika Ridwan Kamil berpidato pada acara di mana dia dikukuhkan sebagai calon gubernur Jakarta oleh koalisi Indonesia Maju, mestinya dia merasa bahwa dia tidak mendapatkan lawan yang sebenarnya dan mestinya dia menyesali kenapa dia yang diajukan di kontestasi kepemimpinan Jakarta tanpa lawan yang memadai. Tetapi seperti yang kita lihat di dalam video ini atau rekaman ini, dia tidak menyatakan rasa sesalnya. Malah tampaknya dia bergembira dengan tidak adanya lawan yang signifikan baginya. Semua instrumen itu demokratis ya. Saya waktu wali kota pasangannya 8. Saya waktu gubernur Jawa Barat pasangannya 4. Pada saat pasangan 2 juga demokrasi. Pada saat melawan ada independen seperti Kota Bandung juga demokrasi. Pada saat akhirnya ada yang namanya kota kosong juga itu aturan bagian yang disepakati oleh demokrasi kita. Nah, sekarang dengan keputusan MK yang di-endorse atau yang didukung oleh gerakan mahasiswa, kita akan melihat Ridwan Kamil akan bertemu dengan calon gubernur yang menjadi lawan signifikannya. Disitulah derajat Ridwan Kamil itu akan diuji.